Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harena Official. Kalian semuanya gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga mbak-mbak semuanya dilancarkan segala urusannya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segalanya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, saya menyarankan sampean tidak masalah memberikan gaji sampean kuiki paling banyak untuk keluarga Anda di tanah air, entah itu untuk ortus yang belum menikah, kemudian untuk anak ataupun untuk suami Anda, nggak masalah. Tetapi jangan lupa sisihkan gaji Anda untuk Anda, baik itu ditabung ataupun untuk pembelian baju ataupun make up ataupun tas, sepatu ataupun makanan yang enak. Karena sampean tuh perlu mbak untuk happy fun dalam kondisi kerja yang capek, majikan yang nyocot. Sampean harus lebih menyenangkan diri sampean sendiri untuk menghindari kesetresan agar kewarasan selalu terjaga. Terus seandainya nanti ada apa-apa nih sama orang rumah, sampean juga udah punya tabungan. Jangan sampai sepenuhnya diberikan kepada orang rumah, itu aja intinya. Oke, kita bakal bahas kasus. Jadi ada sebuah video yang beredar yang ini Facebook. Cerita nih, iki ada dua cewek Indonesia, PRT Indonesia, kerja ning Hongkong, Indonesia kerja ning Hongkong. Iki sedang berkelahi di Mongkok B2. Dan iki tempatnya sama dengan kejadian yang kemarin antara cowok sama mbak Indonesia yang berkelahi. Ini beda nih, bukan masalah pacaran tapi masalah hutang. Ya, ini video nih. Jadi yang pakai baju warna putih iki punya hutang sama si rambut panjang yang pakai tank top warna hitam. Kemudian mereka iki permasalahan hutang yang nggak bayar, tetapi katanya si baju warna putih udah bayar. Nah, yang bener yang mana nggak tahu. Tapi yang menjadi pembahasan kali ini adalah terjadinya pemukulan berkali-kali yang dilakukan oleh pacar si baju putih tadi. Jadi pacarnya baju putih itu melakukan pemukulan terus-menerus terhadap si tank top warna hitam. Nah, di dalam kasus ini sampai dilihat orang banyak. Bahkan iki sapam juga melerai, tapi diteruskan lagi pemukulan itu sampai jadi jambak iki si yang baju warna hitam, dijambak iki. Dan kemudian pengemis di situ yang nggak bisa jalan itu mencoba melerai kasus ini. Jadi dia tuh melerai, tapi lagi-lagi yang dijambak itu tidak dilepaskan. Jadi mbak Iki dijambak dari tadi. Dan ini sama-sama bojonya itu adu mulut. Nah, di dalam kasus ini bagaimana sih cara menyingkapinya? Jadi menurut pandanganku, sampean wis ora usah dibilangin lah masalah perkelahian yang gini mongkok dan tempat umum. Ini sering terjadi dan ini tidak membuat kawan-kawan jera. Karena apa? Nggak ada pelaporan. Jadi saran saya bagi mbak yang pakai tank top warna hitam, laporkan ke polisi. Karena video tuh beredar banyak banget. Kalau sampean tuh dipukul berkali-kali oleh rambut pirang, laporkan mbak. Laporkan ke polisi dengan bukti video tersebut. Jadi ketika kamu dipukul, langsung aja datang ke kantor polisi, bilang bahwa Anda dipukul oleh ini. Terus kemudian sampean kasih alamat mereka. Jadi pastikan sampean tahu alamat teman-teman sampean, karena itu temannya sampean mbak. Pasti sampean tahu. Apalagi kalau mereka memiliki catatan hutang, sampean pasti memiliki data, entah itu fotokopi paspor, kontrak kerja, atau mungkin KTP Hongkong ID, saya pasti punya. Yaitu laporkan ke polisi mbak, biar kapok, biar jerah. Karena perkelahian kalau menggunakan kekerasan kuwi tidak bisa ditoleransi.
biar kapok di penjara, biar kapok dideportasi, biar kapok majikan menginterminit. Karena adu mulut iki biasa. Tapi kalau sampai terjadinya pemukulan neng tempat umum ngisi nih, apalagi sampai dipisahkan orang lokal, dipisahkan oleh sapam, dipisahkan oleh pengemis, menurut aku gila nih banget ketika Anda iki sampai memukul berkali-kali. Untung tuh bukan aku yang kau pukul. Aku pukul, beda cerita lagi. Mbak E tadi yang pakai baju hitam kui terlalu sabar, tapi bagus sabar Anda bisa melaporkan ini. Tapi kalau Anda diam, ya sama aja Anda bodoh. Makanya kalau baru dipukul, kui langsung lapor polisi, nanti polisi bakal nganter sampean ke rumah sakit. Nah, dari hasil visum kui engko diengge bukti. Iki peringatan bagi kawan-kawan semuanya, apabila dipukul sesama wong Indonesia, laporkan biar dipulangkan sekalian. Ini pesan saya. Dadi wong pinter koyok sing masalah emas kemarin neng mongko antara yang beli emas dan antara yang jualan emas. Ini kan dipukul kan? Jadi langsung lapor polisi, visum keluar, kemudian si Mbak E ketangkep. Itu Mbak, pinter kuduan, Anda harus pinter. Kalau Anda mengalami kekerasan, laporkan, walaupun itu sesama wong Indonesia. Ini kasus yang pertama. Ojo ngisi-ngisi nih, sekalian tebas saya, sekalian laporkan. Itu lebih bagus daripada nanti kedepannya bakal ada kejadian yang sama. Laporkan aja Mbak, biar kapok pulang sekalian, biar nggak berantem main negara orang, biar nggak mempermalukan para TKW Indonesia. Itu aja saran saya. Oke, kita bakal bahas kasus selanjutnya kan kawan. Oke, iki ada cerita Mbak E sing baru bekerja 5 hari langsung diinterminit oleh majikane gara-gara Mbak E iki lapor gini agensi kalau dia iki tiap hari sarapan dikasih mie sama roti. Jadi pagi sarapan roti, siangnya mie. Nah ini membuat Mbak iki jenuh, yang akhirnya dia langsung lapor ke agensi. Dan kemudian agensi ini langsung ngomong sama majikan bahwa Mbak iku keberatan kalau siang kui makanane mie. Mungkin minta nasi maunya. Tetapi karena hal ini membuat majikan ngerasa malu atas kasus seperti ini, kemudian mungkin juga nggak suka awakmu tukang lapor lopat lapor, akhirnya ya kui sampean diinterminit. Mbak E yang 5 hari kerja tadi diinterminit oleh majikan ya Mbak. Nah, menurut pandangan sampean bagaimana? Apakah pagi roti kemudian siang mie kui sudah makanan yang menurut aku cukup disediakan oleh majikan, atau memang sampean belum cukup? Silahkan komen. Oke, kita bahas menurut pandangan aku. Jadi gini kan kawan, ada orang iki nggak terbiasa makan roti, sarapan roti, nggak terbiasa setiap hari mie. Dia butuh nasi juga, entah itu siangnya atau malamnya. Tapi kalau setiap hari siang, malam mie, kemudian pagi roti, kuwi juga nggak baik bagi kesehatan. Nah, Mbak Iki mencoba untuk meminta nasi, tetapi naas, dia malah diinterminit. Ada Mbak yang menerima apa adanya, nggak apa-apa lah, nanti kalau gajian aku beli sendiri, iya kan? Tapi ada yang nggak terbiasa dengan makanan seperti yang disediakan majikan. Tapi seharusnya Mbak Iki ngomong sama majikan nih, aku boleh nggak minta nasi? Soalnya aku kalau makan mie, ini perutku mules. Aku boleh nggak minta nasi untuk malam atau mungkin untuk siang?
Jadi ada omongan, jangan apa-apa langsung bilang sama agensi, bilang dulu sama majikan. Karena ketika sampean bilang sama agensi, lapor ke agensi perkara makanan, jadi seolah-olah sampean tuh mempermalukan majikan. Ada lo majikan berpikir seperti itu, hah, perkara makanan aja kamu melapor, kenapa kamu nggak minta sama aku, pengen ini pengen itu. Ada lo majikan seperti itu pikirannya. Tapi kadangkala kalau sampean minta, belum tentu sampean dikasih kan sama majikan. Tapi ada yang majikan yang selalu berpikir ketika sampean meminta bantuan sama agensi, itu sama aja Anda mempermalukan dia ataupun mengadu domba, yang akhirnya terjadilah pemutusan kontrak kerja secara sepihak seperti ini kan kawan, interminate. Jadi dalam kasus ini hati-hati ketika kawan-kawan iki meminta bantuan kepada agensi, apalagi permasalahan iki cuma sepele, sampean pengene nggak hanya makan mie ae, ini kan sepele, kecuali sampean nggak dikasih makan baru sampean minta sama majikan dulu, kemudian nanti sampean kalau nggak dikasih makan baru lapor ke agensi, ini baru betul. Jadi sekali lagi, minta dulu sama majikan, tapi kalau majikan nggak berubah baru laporkan kan kawan. Jadi harus ada prosedurnya. Tapi kalau majikan kemudian si agensi kui tetap tidak memberi sampean makan, laporkan ke KJRI. Kemudian jangan lupa laporkan ini ke imigrasi juga, permasalahan tidak pemberian makanan ketika sampean belum gajian. Tapi kalau ketika sampean sudah gajian, beliau nasi sendiri, makanan sendiri, roti sendiri, dan kemudian nanti minta kwitansi, dan kwitansi kuwi nanti sampean kumpulkan. Kalau sudah finish kontrak 2 tahun baru claimant asuransi, baru claimant kwitansi pembelian makanan tadi, asal iki semuanya ditulis dengan jelas. Jadi penting sekali mengumpulkan fotokopi sampean simpen yang asli diberikan majikan, kemudian ditulis. Kalau ditulis dikumpulkan, nah baru sampai nanti klaim ya, minta uang kembali ketika sampean finish kontrak. Itu aja intinya. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bermanfaat. Sekali lagi, buatkan kalian semuanya jaga diri di perantauan, sayangi diri sampean sendiri sebelum sampean menyayangi orang lain. Nggak ada orang yang sayang sampean kecuali diri sampean sendiri, Mbak. Percaya aja, sayangi diri sampean sendiri. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.